Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Berapa banyak sampai hari ini kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur sebab kita merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang bawa hati kita, bawa pujian kita, sembah kita yang terbaik. Percaya Tuhan hadir, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia melawat setiap kita. Mari tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kembali pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Pagi ini kami ada, tanda kalau kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya saat kami bawa hati kami memuji menyembah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Biarlah Tuhan kami mau bawa pujian, kami sembah kami yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Kau sumber segalanya Tuhan. Kau sumber sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami, Yesus sukacitaku, panggil Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yang mau tetap bersukacita apapun keadaanmu, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Mari bawa sembah kita pagi hari ini. Bilang sama Tuhan, apapun keadaan kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah, kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Sebab tidak ada sukacita lain selain Engkau Tuhan, yang kami perlu, yang kami hari ini kami mau berkata di hadapan-Mu Tuhan. Bukan keadaan kami yang membuat kami tetap bersukacita, tapi hanya Engkau satu-satunya pribadi yang membuat kami bersukacita. Bukan karena doa kami sudah dijawab, kami mau terus menyembah, tapi karena pribadi-Mu,
mau terus menyembah, kami mau terus memuji, kami mau terus bersyukur, kami mau tetap percaya apapun keadaan kami, Tuhan Yesus baik dan sampai selamanya Tuhan Yesus yang terbesar dalam hidup kami, melebihi apapun. Kami mau tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Selamanya hanya Engkau, kami memuji kebesar. Nyatakan Dia ajaib, ajaib Tuhan. Dengan iman katakan, kami puji, memuji, ajaib Tuhan. Mari saya dan kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau dahsyat dalam hidup kami, di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu, sama-sama kita katakan amin. Seberapa banyak kita menyatakan Yesus. Shalom, saya Dr. Vestin Rurih. Puji Tuhan, hari ini saya ingin berbagi cerita bagaimana Tuhan Yesus berperan nyata dalam kehidupan saya. Suatu hari kakak perempuan saya usia 33 tahun punya bawaan lahir pembuluh darah di otaknya tipis dan pada saat itu pecah, terjadi perdarahan otak dan kakak saya koma. Masuk ke ICU dengan saturasi oksigen tinggal 20% dan sudah organ failure. Sehingga jika tanpa obat dan alat di rumah sakit maka tubuh sudah tidak berfungsi. Kolega senior saya bilang obat dan alat sudah mentok, rumah sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada saat itu saya panik, berusaha mencari pastor atau siapapun yang bisa doa kesembuhan untuk kakak saya. Tapi Tuhan ingatkan saya lewat teman saya, ngapain kamu sibuk cari orang lain? Kamu juga bisa minta sama Bapa di surga. Tubuhmu adalah gereja Tuhan. Yuk berdoa sendiri, minta sama Tuhan Yesus. Saya keluar dari ruang ICU dan menangis dengan putus asa. Nah, saat saya menangis, saya mendengar dengan keras di telinga saya, mana imanmu? Cuma imanmu yang sembuhkan kakakmu. Saya buka mata dan lihat di sekitar saya nggak ada yang bicara sama saya. Jadi saya yakin itu pertama kali saya dengar suara Tuhan. Sejak saat itu saya pegang teguh iman dan minta sama Tuhan. Dalam masa pergumulan saya, Tuhan tunjukkan beberapa mukjizat. Seperti saat itu saya nggak ada uang sama sekali untuk beli susu alergi anak saya yang usianya 5 tahun. Karena semua uang saya kasih untuk biaya kakak saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa beli susu, bagaimana ini?
Dan Tuhan bekerja langsung dengan ada teman mama saya jenguk kakak saya di rumah sakit dengan membawa 2 kaleng susu dengan brand yang tepat dipakai anak saya, yaitu brand susu anak alergi. Dan selain itu, setiap saya jatuh iman, percaya saya, selalu ada saja Tuhan gerakkan orang sekitar untuk terus kuatkan iman saya. Setelah berhari-hari pergumulan saya, ada satu malam saya berdoa di luar jendela ICU, tepat di atas kepala kakak saya. Saya angkat pujian dan saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang memampukan dan menjadikan yang mustahil itu jadi nyata. Aku tahu Tuhan bisa sembuhkan kakakku. Aku mohon perkenananmu ya Tuhan. Dan kembali Tuhan ajak saya bicara dan bertanya, kenapa aku harus sembuhkan kakakmu? Saya seperti bergining sama Tuhan. Saya bilang, kakak saya masih muda, masih belum menikah, belum merasakan jadi ibu seperti saya, belum berkeluarga. Perjalanan hidupnya masih panjang. Dan juga sejuta alasan saya bilang sama Tuhan. Dan saya janji, ini akan menjadi janji iman saya bersaksi atas namamu Tuhan. Saat itu juga saya merasakan suasana yang sangat sejuk, damai, dan saya mendengar Tuhan berkata, iya, aku mau. Dan besok paginya kakak saya sadar dari koma dan kondisi tubuhnya baik dan normal. Tapi karena kakak saya seharusnya dioperasi pasang klip di pembuluh darah otaknya supaya tidak bocor lagi dan itu tidak berhasil. Dokter bilang kakak saya hanya bisa bertahan 2 tahun saja dan ini jadi bom waktu. Saya tanya ke kakak saya, apa yang kamu rasa waktu kamu koma? Dia jawab, aku ketemu Tuhan Yesus dek. Dan Tuhan bilang, bernafaslah dalam nafasku. Dan sekarang sudah 17 tahun berlalu, kakak saya masih hidup dan sudah menikah dan punya anak. Tuhan Yesus selalu tepat waktu dan tidak pernah ingkar janji. Sekian kesaksian saya, semoga kesaksian saya bisa memberkati jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak percaya Tuhan setia sampai hari ini dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan Tuhan. Nyatakan syukur, saudara boleh beri tanda cinta buat Tuhan. Sebab hari ini saudara hidup, saudara ada itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Apa yang saudara kita alami, percayalah Tuhan juga sanggup memulihkan kita dan menyembuhkan keadaan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesetiaan-Mu, untuk nafas kehidupan, untuk tuntunan Tuhan yang ajaib. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan kami Tuhan, takkan meninggalkan.
Sungguh Tuhan, kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu mau jadi seperti Engkau Tuhan. Disempurnakan Tuhan dari hari ke hari. Dan biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan iman kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi Tuhan. Menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Meneguhkan kami. Bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Mari yang rindu sama Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita. Ubah hatiku, ubahkan kami Tuhan Yesus. Jadikan kami baru Tuhan. Terima kasih untuk ketulusan Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, Engkau begitu ajaib bagi kami. Biar mataku terima kasih Tuhan Yesus.
hanya keluar dari mulut kami Tuhan, tapi sungguh dari dalam hati kami ingin menjadi seperti Kristus. Karena waktu Tuhan datang kali yang kedua, Dia akan cari orang yang serupa dan segambar dengan Dia. Kami tahu Roh Kudus-Mu Engkau berikan bagi kami untuk menolong kami menjadi sempurna dalam iman kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau berikan Roh-Mu menjadi penolong, penghibur bagi kami. Karena itu Tuhan, perlengkapi setiap kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, kami perlu Engkau berbicara di tengah kami. Kami siapkan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Kalau ada amarah, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, kami buang itu semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan silakan duduk Bapak Ibu.